Pernah kepikiran nggak sih, kalau rahasia buat ngertiin sebuah konsep matematika yang universal itu mungkin aja tersembunyi di dalam buku pelajaran dari negara lain? Nah, hari ini kita bakal buktiin itu. Sumber kita kali ini adalah buku matematika berbahasa Arab, dan kita akan bedah unit pertamanya buat ngeliat betapa elegannya sebuah ide fundamental bisa dijelasin. Oke, kita mulai dari teka-teki kecil ya. Coba deh, lihat 3 angka ini, 5/4, 1,25, dan 125%. Kalau dilihat sekilas, apa coba yang nyambungin ketiganya? Kelihatannya beda banget kan? Yang satu pecahan, yang satu desimal, satu lagi persentase. Tapi, ini nih bagian yang keren. Ketiganya itu sebenarnya cuma wajah yang berbeda dari satu bilangan yang sama. Dan inilah yang kita sebut bilangan rasional. Biar kita bisa mecahin misteri ini, kita bakal ngikutin peta yang udah disiapin sama buku ini. Kita mulai dulu perjalanannya, terus kita definisiin apa itu bilangan rasional. Kita bongkar berbagai bentuknya, belajar cara ngaturnya, dan yang paling penting, kita bakal jawab, kenapa ini semua penting. Anggap aja kita lagi ikut tur eksklusif nih. Kita bakal masuk ke unit pertama buku ini, halaman demi halaman, buat ngeliat gimana sebuah ide universal diajarin dengan begitu jernih dan logis. Yuk, kita mulai. Nah, buat ngejawab teka-teki di awal tadi, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Apa sih sebenarnya definisi bilangan rasional menurut buku ini? Dan ini dia, langsung dari halaman 13. Definisinya kedengeran simpel ya, tapi jangan salah, ini kuat banget. Intinya, cuma ada 2 aturan utama yang perlu kita pegang. Aturan pertama, A sama B-nya itu harus bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Gampangnya semua bilangan yang utuh, mau itu positif, negatif, atau 0. Contohnya kayak -3, 0, atau 7. Jadi pembilang dan penyebutnya harus dari keluarga bilangan ini. Aturan kedua, dan ini penting banget. Penyebutnya si B itu nggak boleh 0. Kenapa? Soalnya di dunia matematika, ngebagi sesuatu dengan 0 itu bikin kacau. Hasilnya jadi nggak terdefinisi. Aturan inilah yang ngejaga semuanya tetap logis. Nah, gambar ini ngerangkum semuanya dengan cakep banget. Bayangin aja kayak lingkaran di dalam lingkaran. Semua bilangan asli itu ada di dalam lingkaran bilangan bulat. Dan semua bilangan bulat ternyata ada di dalam lingkaran yang lebih gede lagi, yaitu bilangan rasional. Jadi kita sebenarnya lagi ngegedein peta dunia bilangan kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke ide penyamaran tadi. Yuk kita bongkar satu persatu identitas rahasia ini dan buktiin gimana mereka semua pada dasarnya adalah bilangan rasional. Kita mulai dari yang paling gampang, bilangan bulat. Ambil contoh angka 7. Apakah dia bilangan rasional? Yuk kita tes. Bisa nggak kita tulis jadi 7/1? Bisa dong. Apakah 7 dan 1 itu bilangan bulat? Iya. Apakah penyebutnya 0? Bukan. Nah, sempurna. Berarti dia bilangan rasional. Gimana kalau desimal kayak 0,4? Ini tuh cuma cara nulis lain dari pecahan loh. 0,4 itu kan sama aja kayak 4/10, yang kalau disederhanain jadi 2/5. Tuh kan, bilangan rasional lagi nyamar. Terus persentase. Wah, ini lebih jelas lagi. 70% itu secara harfiah artinya ya 70 dari 100. Alias 70/100. Ini adalah bentuk rasional yang sering banget kita temuin setiap hari. Jadi intinya gitu, gak peduli mau bentuknya bilangan bulat, desimal, atau persentase, semuanya bisa kita paksa masuk ke format A per B. Mereka semua itu satu keluarga besar, cuma beda-beda gaya aja. Oke, kita udah kenalan nih sama berbagai wajah bilangan rasional. Langkah selanjutnya yang logis banget dari buku ini adalah gimana cara kita nata mereka, gimana cara kita bandingin dan urutin mereka. Jawabannya ada di alat yang simple tapi kuat banget ini, garis bilangan. Anggap aja ini kayak ya peta universal buat semua angka. Setiap bilangan rasional mau bentuknya apapun punya alamat yang pasti dan unik di garis ini. Ini ngasih kita cara visual yang instan buat lihat urutan mereka. Tapi gimana kalau kita lagi nggak punya garis bilangan? Tenang, buku ini ngasih resep 3 langkah yang anti gagal. Pertama, samain penyebutnya. Kedua, tulis ulang pecahannya. Ketiga, tinggal bandingin aja pembilangnya. Selesai, metode yang rapi banget buat menciptakan keteraturan. Sampai sini, mungkin ada yang mikir, oke, ngerti, tapi emang sepenting itu ya? Pertanyaan bagus. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal mundur sedikit buat ngeliat gambaran besarnya. Kalau kita intip daftar isi buku ini aja, kelihatan banget kalau ngertiin bilangan rasional itu bukan cuma sekedar latihan otak.
Ini tuh fondasi. Ini adalah kunci yang bakal ngebuka pintu ke topik-topik matematika yang lebih lanjut, kayak aljabar, statistika, dan banyak lagi. Tanpa pemahaman yang kuat di sini, bakal susah buat maju. Pada akhirnya, ya ini intinya. Bilangan rasional itu ada di mana-mana. Mulai dari resep masakan, laporan keuangan, sampai pengukuran di laboratorium sains. Kita pakai bahasa bilangan rasional ini buat ngertiin dan ngejelasin dunia di sekitar kita secara akurat. Perjalanan kita ngelawatin beberapa halaman pertama buku ini udah selesai. Kita jadi lihat gimana sebuah konsep yang kelihatannya rumit bisa diurai jadi langkah-langkah yang jelas dan logis. Ini ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungin. Coba bayangin deh, kalau dari dulu matematika selalu dijelasin dengan cara kayak gini. Mungkin hubungan kita sama pelajaran ini bisa jadi beda banget.